Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, kita doakan Pak Sugeng sehat selalu dan bisa terus membersamai kita ini. Ya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan IPW ya, Indonesia Pollution Watch pasca wafatnya Pak Neta Espane, ini perkembangannya seperti apa Pak? Lancar atau sempat ada kendala? Saya mendapat anugerah dan bencana ya. Anugerahnya saya diamanahkan untuk menjabat sebagai ketua IPW, itu anugerah. Tapi dalam tanda kutip bencana, saya harus siaga terus untuk mengkritisi Polri agar Polri menjadi bayangkara negara di dalam negara hukum dan demokrasi Indonesia yang kita cita-citakan, bukan utopis ini. Kalau utopis ini sampai yang dibilang oleh Mas itu utopis, ini namanya kemewahan demokrasi itu justru dinikmati oleh kelompok-kelompok yang anti demokrasi. Coba Mas Jurkani, kalau sampean nih syariah ditegakkan, saya berbeda pendapat, bahkan menyerang pemerintah, ndase aku gudang gelinding atau digantung. Jadi itu bilang utopis ya, saya tidak setuju. Justru saya adalah sejak ketika Orde Baru ya, saya memperjuangkan berdirinya negara hukum dan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45. Ketika prinsip negara hukum kan adalah peradilan yang bebas ya, kemudian pemilihan umum, soal problem ada permainan segala macam itu game ya, oleh karena itu masuk di dalam satu permainan dengan cerdas. Kita kalau memang kalah ya akui saja kalah gitu ya, kebodohan kita itu adalah perwira namanya ya. Kemudian pemilu, negara hukum, kemudian ada yang namanya pers yang bebas ya, kemudian demokrasi. Nah, demokrasi ini demokrasi yang berlandaskan hukum. Oleh karena itu sekarang ada moral ya. Moral itu harus dilihat sebagai seni ya, seni, sehingga jangan dilihat sebagai satu bentuk perbuatan delik sekeras apapun moral itu. Seperti Jokowi not found 404 ya. Waktu itu kan para polisi kemudian bereaksinya sangat reaktif ya, reaksioner, menangkap segala macam. Jokowinya bilang, lo biarin saja. Kalau Jokowi ini diktator, tangkapin semua proses hukum. Enggak, karena itu reaksioner. Aparat di bawah menganggap dia mau cari muka sama pemerintah misalnya ya, ternyata kan tidak. Justru kemudian Kapolri menarik semua permasalahan terkait dengan tindakan Polri yang berlebihan tersebut ya, kemudian itu diselesaikan dengan cara disebut restoratif justice bagi kasus-kasus yang sudah disidik. Nah, di dalam negara hukum turunan-turunannya itu ada. Di dalam proses penyidikan sekarang ada Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2009 tentang penyidikan perkara pidana. Di sana ada satu bentuk yang namanya pemulihan keadilan ya. Nah, di dalam pemulihan keadilan, kasus-kasus yang sekarang ini sifatnya kritik ya, misalnya undang-undang ITE terkait kritik pribadi, itu disarankan tidak ke pengadilan seperti itu. Tetapi yang sifatnya penipuan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain itu harus naik ke pidana ya. Nah, inilah prinsip negara hukum. Sekarang moral sebagai seni harus dilihat sebagai seni. Seperti gadis digambar telanjang itu jangan erotis kita ya. Mata kita aja yang sebetulnya kemudian nggak bisa memfilter. Misalnya gambar-gambar katakanlah ada gambar gadis ya, perspektifnya beda-beda, tetapi sebagai seni sama dengan moral, tidak boleh kemudian itu diklaim sebagai pornografi, walaupun ada undang-undang pornografi, kecuali foto ya, foto yang dibuat langsung. Kalau sebagai karya seni itu harus dibuat dari perspektif si pembuat
gambarnya. Jadi seperti itu yang saya mau sampaikan. Nah, bagaimana kita memandang Polri membuat lomba moral? Ya, muncul kesadaran bahwa Polri sebagai satu dikatakan abdi utama negara, ya, abdi utama negara. Kemudian yang kedua adalah penegak hukum, penegak keadilan, kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Yang mereka harus menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Bahwa dalam negara demokrasi berbeda pendapat adalah keniscayaan. Nah, itu kesadaran yang mungkin baru muncul kemudian sehingga yang kemarin ditangkap dilepasin. Sekarang kemudian dibuka keran. Ini harus diapresiasi sebagai upaya Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada penegak hukum termasuk kepada pemerintah. Karena tindakan kontraproduktif Polri dengan melakukan tindakan represif kepada warga negara yang mengkritik pemerintah itu diketahui tidak mendatangkan kemanfaatan, tetapi justru ketidakpercayaan publik. Nah, ini sekarang mau dirubah. Seperti itu ya, moral dilihat dari sisi itu. Itu sementara dari saya ya. Oke, Pak Sugeng Teguh Santoso. Nah, kalau di IPW sendiri Pak, sendirian atau ada timnya? IPW sekarang bekerja sebagai kelembagaan di zaman saya ini bekerja sebagai satu sistem ya. Saya kan bukan pendiri IPW tapi saya kenyang dengan organisasi ya. Maka kita membentuk satu sistem di mana ada struktur tim advokasi dan hukum, kemudian ada struktur yang namanya hubungan kemasyarakatan dengan masyarakat, kemudian hubungan antar lembaga ya, pemerintahan kita bentuk seperti tadi. Kemudian kita juga membentuk yang namanya saat ini dalam rencana ya, baru 3 bulan nih, kantor-kantor daerah. Tetapi memang sangat selektif Mas ya. Sangat selektif, karena kami tidak mau posisi IPW yang sudah cukup dikenal dan punya peran terhadap reformasi polisi itu nanti digunakan sebagai alat untuk memeras, ya, digunakan sebagai alat kepentingan dari para pelakunya, seperti itu. Ini sangat-sangat selektif sekali. Jadi kita bekerja membentuk satu sistem kerja lah, ya. Iya, ya. Wah, ini menarik sekali ya informasi bagi teman-teman yang ingin fokus menjadi intinya mata yang akan memberikan koreksi, masukan kepada pihak kepolisian. Nah, ini bisa tuh ya nanti hubungi Pak Teguh Santoso. Polisi kita harus dikritisi ya, harus dikritisi. Nah, karena harus Pak ya, ini catatan berarti. Memang kan setelah pasca reformasi 98 sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, kultur reformasi kultural itu belum terjadi penuh. Masih ada sikap arogansi, masih ada sikap kuasa, ya, kemudian pendekatan kekerasan. Nah, ini reformasi kulturalnya belum terjadi penuh. Kenapa? Karena kan dulu polisi sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu berada di bawah ABRI. Di bawah ABRI itu ya polisi seperti TNI, kekuatan fisik, kekuatan represif yang digunakan. Nah, ini postur seperti itu mau dirubah, tapi belum berubah. Itu satu ya. Kedua juga kemudian banyak hal-hal yang misalnya pungli, kemudian kekerasan masih terjadi dalam lembaga pendidikan, reformasi yang berjalan juga lambat, walaupun sudah ada rensra Polri sampai 2025 nanti sudah ada rensranya. Saat ini sebetulnya sudah memasuki pelayanan yang harusnya masuk kepada pelayanan yang excellent. Tapi perubahan dari Kapolri yang satu kepada Kapolri yang lain
ini berubah-berubah kebijakan ya. Nah, sekarang ini saya melihat Polri mau ditampilkan bebenah internal ya. Kebijakan Kapolri membenahi internal. Nah, kita support, kita dorong pembenahan internal dengan menindak. Tetapi jangan yang kasat mata saja. Pelanggaran kayak Polantas meminta 1 karung bawang ya, kemudian memukul, membanting pendemo, itu kan yang kasat mata. Banyak yang harus dibenahi. IPW membedah, bahkan sama dengan Kompolnas. Kata Kompolnas, laporan kepada Kompolnas 90% adalah terkait dengan layanan buruk penegakan hukum oleh reserse. IPW juga menerima ya, itu 90% lebih juga layanan buruk oleh reserse, berpihak ya, membuat laporan palsu pada atasan, kemudian menyembunyikan alat bukti, kemudian melakukan penekanan-penekanan dan juga meminta uang dalam pelayanan penegakan hukum, orang miskin diabaikan, itu banyak. Nah, kita IPW memberi perhatian terhadap itu. Oleh karena itu ya kita perlu dukungan masyarakat. Masyarakat harus berani melaporkan adanya penyalahgunaan untuk supaya kita membenahi Polri sebagai salah satu institusi publik yang melaksanakan penegakan hukum kepada masyarakat sipil gitu. Nah, ya ini informasi yang menarik ya pemirsa bagi kita semuanya bahwa Indonesia Police Watch ya ini berdiri ya, berada di garda terdepan ya, dan masyarakat juga jangan takut untuk memberikan kritik ya. Kalau nanti takut bisa disampaikan ke IPW. Itulah begitulah nanti. Nah, karena insya Allah IPW ya betul Pak, menjadi lembaga yang independen ya, dan juga ini bisa terus kita undang nanti di pusat kajian analisis data ini Pak ya, karena memang kita juga hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi yang positif tentunya. Dan sekali lagi ya pemirsa, ini pesan tadi dari Pak Sugeng juga, ya kita ini harus melek hukum lah intinya itu. Jadi bahkan kita juga memberikan masukan kepada pihak kepolisian ya, namanya manusia itu kan juga tidak terlepas dari salah. Nah kalau diingatkan ya jangan marah gitu loh ya. Apalagi ini negara yang dijunjung atas tinggi, junjung di atas hukum. Nah dan masyarakat tentunya hukum ini ditegakkan di seluruh negeri ini ya, tanpa memandang laki-laki, perempuan ataupun juga kaya dan miskin. Nah itu. Nah terakhir pertanyaan untuk Pak Sugeng ini ya, terkait dengan ini ya, kan juga Kapolri kemarin juga sampaikan akan potong kepala ya. Ini ya. Langsung di bawahnya ditindai juga. Ini kalau nggak bisa saya blender kepalanya. Ini publik juga dibuat apa ini maksudnya potong kepala ya, atau kalau nggak bisa ekornya ya potong kepala sampai di blender. Nah ini ya, apa ini, Pak maksudnya Pak? Ini kan ada sekuennya ya. Kalau tidak salah 14 Oktober Kapolri kan membuat telegram rahasia kepada para Kapolda seluruh Indonesia, yang isi telegramnya adalah perintah kepada Kapolda untuk menindak anggotanya yang melakukan satu pelanggaran, ya, menindak tegas. Kemudian juga supaya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya, itu spiritnya. Setelah viral banyak pengaduan-pengaduan. Kemudian ditindaklanjuti pernyataan Kapolri bahwa pimpinan Polri harus menjadi teladan, ya. Yang ketiga, kemudian pernyataan yang ini menurut saya pol-polan ini ya, menurut saya, dan ini berat loh buat Pak Kapolri ya omongannya ini, yaitu bahwa apabila tidak bisa memotong ekornya, maka kepalanya dipotong. Karena prinsipnya Pak Kapolri mengatakan ikan busuk dari kepalanya. Nah loh, ya. Artinya Polri sedang melakukan satu tindakan otokritik, ya. Otokritik ke dalam.
ada problem soal kepemimpinan pada level kepala satuan wilayah. Outputnya 6 Kapolres langsung dicopot. Ini belum pernah terjadi nih ya sebelum-sebelumnya. Nah artinya Pak Kapolri bilang kalau anggota yang melanggar tidak segera diperiksa dan ditindak dengan cepat, maka kepala satuannya yang akan disanksi. Sanksi seperti itu. Kalau Kapolda Metro mengatakan akan di blender lebih keras lagi ya. Itu pernyataan politik lah. Ya, pernyataan yang sifatnya politis, yang penting buat rakyat, kita mau lihat Kapolri konsisten apa tidak. Ya. Karena apabila konsisten melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang sifatnya kasat mata, itu belum hebat. Tapi bagaimana juga konsisten menindak penegakan hukum yang tidak adil, ya, yang mensengsarakan masyarakat kecil, ya, dalam kasus-kasus mafia tanah. Ini banyak rakyat disengsarakan. Dalam kasus konflik-konflik agraria, di mana masyarakat bawah itu selalu menjadi pihak yang kalah. Dalam perkara masyarakat miskin pasti kalah, ya. Nah, di sini memerlukan peran serta banyak pihak, media, penegak hukum dalam hal ini advokat independen, ya, dan juga masyarakat untuk berani menyuarakan. Ini ada karena apa? Kemewahan demokrasi. Ya, kalau tidak ada demokrasi tidak ada ini. Ceritanya ya penindakannya ukurannya bukan hukum yang disepakati bersama. Ukurannya adalah represif. Pada negara-negara yang tidak menganut demokrasi, wanita tertangkap berzina dilemparin batu sampai mati. Mau kita begitu, ya? Atau ketika kemudian ada pernyataan yang dituduh menghina kepercayaan agama, dipotong kepalanya, mau begitu? Ya tidak dong, ini kemewahan demokrasi. Kalau demokrasi menjadi tidak sempurna karena adanya oligarki, karena adanya arogansi kekuasaan, itu yang kita lawan, bukan sistemnya yang kita rubah. Karena kesepakatan kita membentuk negara ini sebagai negara hukum dan demokrasi. Ya. Nah, ingat ya, saya mau katakan, konsep bangsa Indonesia itu konsep politik. Konsep bangsa Indonesia, konsep politik artinya apa? Tidak ada yang namanya bangsa Indonesia, yang ada bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa Melanesia. Ketika menyebut nama bangsa Indonesia, maka nasionalisme Indonesia harus melindungi yang kelompok yang paling kecil sekalipun, termasuk berbasis agama. Ya, maka pilihan tepat itu ya adalah memang negara hukum demokrasi, di mana ruang-ruang hak asasi manusia di sana diperjuangkan. Termasuk kita kembali ke polisi. Polisi adalah instrumen untuk menegakkan demokrasi, bukan instrumen kemudian untuk merepresi masyarakat. Bolehkah atas alasan demokrasi kita kemudian melakukan demo yang chaos? Ya tidak boleh, harus ditindak. Ya, itu juga seperti itu. Jadi itu tanggapan saya ya terhadap beberapa pembicaraan tadi juga, dan juga menegaskan kembali pandangan-pandangan perlunya negara hukum ini kita tegakkan bersama. Terima kasih.